Ya, sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang sudah ikut di Zoom. Ya, saya menyapa Pak Aryo, Pak ya, Pak Liman, Pak Theodor, Nemia, Bulani, Toha, ya, Pak Fritz, Pak Johan ya namanya, Pak Johan. Lalu Pak Dani dari Melbourne, ya syukur boleh ikut juga Pak Dani. Gimana ini Melbourne lagi dingin atau? Pak, sudah winter, Pak. Oh, sudah pinter ya, waduh. Rasanya, tapi belum. Di Surabaya kepanasan, Pak. Iya, Pak, anget. Ya. Ya, dengan Olivia, ya saya sapa juga. Lalu Gunadi, Balikpapan, Bu Kwili, Bu Leoni, ya selamat datang semuanya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita sudah bahas mengenai Pontius Pilatus, saudara ya. Satu pengadilan yang unik kepada Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah. Pontius Pilatus ingin membela Tuhan Yesus, tapi dia tidak mampu membela. Dan masyarakat atau massa menekan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus, dan terjadilah memang penyaliban itu, dan itu memang harus digenapi. Meskipun kita prihatin ya, kita prihatin dengan pengadilan yang boleh dikata pengadilan yang tidak adil, dan pengadilan yang tidak adil itu bisa kita lihat sampai hari ini. Ya. Termasuk di Indonesia yang ya orang benar bisa salah, salah bisa benar. Ya semoga ada perbaikan-perbaikan dalam pengadilan-pengadilan saat ini. Saya sendiri sebetulnya jengkel banget kalau lihat pengadilan yang tidak adil itu ya. Dan hakimnya dipermainkan oleh tekanan-tekanan massa, masyarakat yang ingin menggolkan tujuan-tujuan, ya di balik itu ada politik dan sebagainya. Menjengkelkan sekali, tapi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini mungkin seharusnya menggugah generasi berikutnya ya, yang ya mungkin karena mungkin sedikit sekali orang Kristen yang jadi hakim yang betul-betul berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Mungkin hampir nggak ada ya. Saya nggak tahu, selama ini saya melihat hakim-hakim Kristen itu perjuangannya sampai di mana, apa sampai berani sampai berkorban ya demi kebenaran yang dia perjuangkan dan sebagainya. Nah itu ya itu sendirilah, mungkin topik sendiri itu ya, bicara soal pengadilan pengadilan yang benar-benar adil itu topik tersendiri. Kita mungkin sedang mimpi seperti utopia gitu. Kalau mengharapkan di pengadilan bisa bersih itu seperti utopia gitu ya, mengharapkan negara yang adil, makmur, aman, sentosa, nggak ada penjahat, nggak ada apa. Ya nyatanya di pengadilan ya selalu ada kejahatan. Ya itulah yang menjadi pergumulan saya juga. Saya pernah banyak berbincang-bincang dengan Pak Said Tapi, ahli hukum yang sangat terkenal itu, dan sekarang beliau sudah ya benar-benar sudah tua ya, dan sudah kelihatannya jarang muncul di layar televisi. Kalau dulu masih sangar ya, masih wah omongannya banyak ditakuti orang, tapi sekarang mungkin sudah ya sudah makin merajalela itu orang-orang yang mempermainkan hukum itu. Nah itulah keadaan yang kita hadapi, saudara ya. Oke, kita lanjut aja, dan memang nampaknya memang seperti itu ya, dunia itu memang
kita diperhadapkan dunia yang memang tidak sempurna, dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dunia yang penuh dengan tantangan, dan mungkin disitulah Tuhan itu menempatkan kita bagaimana seharusnya kehadiran orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Kalau kita cuma happy-happy untuk kelompok kita sendiri, ya fungsi orang Kristen kan tidak jelas. Sebetulnya apa sih panggilan orang Kristen itu? Ya kan menjadi garam dan terang. Jadi garam dan terang kan seharusnya menggarami yang tawar, menerangi yang gelap. Nah itu, di mana itu kehadiran kita itu? Saya selalu gembar-gembor ini, waktu saya juga pembina mahasiswa, saya juga gembar-gembor di antara mahasiswa, ayo kamu kader-kader Kristen ya, kamu harus berjuang untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Bukan hanya cuma penginjilan toh, ya penginjilan oke, perlu, tapi mandat budayanya juga jangan dilupakan gitu loh. Ya istilahnya janganlah jadi orang Kristen yang hanya memikirkan diri sendiri, jangan jadi orang Kristen yang hanya memikirkan keamanan diri sendiri. Ya, jangan hanya jadi orang Kristen hanya memikirkan untuk kekayaan diri, ya kenikmatan diri, semuanya diri. Nah, lalu kehadiran kita di tengah-tengah Indonesia ini apa dampaknya? Dampak orang Kristen. Ya, ini kalau mau bicara aplikasi ya tentang zamannya Pontius Pilatus yang keadilan yang tidak adil itu sampai hari ini pun juga masih terus terjadi, dan ini juga menjadi beban bagi orang-orang Kristen yang hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan lika-liku ya dan permainan hukum yang tidak jelas ini. Oke, kita lanjut pada bahan yang Katekismus Heidelberg. Mana ini sebentar. Ya, bagi yang baru masuk, selamat datang. Bu Dorsila, yang dengan setia selalu ikut acara-acara kita. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lalu 38, sekarang 39 ya. Saya bacakan aja, karena Bu Meta lagi ada hal-hal yang menghalangi, jadi belum bisa hari ini. Jadi saya aja yang jadi moderatornya sekalian ya. Ya, pertanyaan 39 Katekismus Heidelberg. Apakah kematiannya mempunyai arti lebih besar karena terjadi pada kayu salib dibandingkan dengan mati secara lain? Ini unik pertanyaannya ya. Jadi mati itu kan banyak caranya ya. Mati kecelakaan, mati karena penyakit. Nah, ini mati di kayu salib. Apakah itu punya makna yang lebih besar daripada kematian yang secara lain? Nah, lalu jawabannya lebih besar artinya, sebab dengan demikian aku mempunyai kepastian bahwa dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku. Ya. Ayatnya di Galatia 3:13, mengingat bahwa kematian pada kayu salib itu terkutuk di hadapan Allah. Ya, ayatnya Ulangan 21 ayat 23. Mari kita baca ya ayatnya. Galatia 3 ayat 13 dan Ulangan 21 ayat 23. Galatia 3 ayat 13. Bentar, saya bukakan. Kristus telah
menebus kita, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Oh, sebentar, ini belum saya share ya. Kadang-kadang saya baca sendiri, belum saya share. Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Perhatikan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, maksudnya menjadi yang terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, itu Galatia 3:13. Kemudian Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lamanya pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, ini maksudnya orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Dan Tuhan Yesus harus mengalami itu. Ini maksudnya sama sekali tidak berarti bahwa salib itu ada mistiknya ya, ada unsur mistiknya. Lalu orang seringkali pasang-pasang salib di rumahnya, katanya kalau ada salibnya setannya nggak berani masuk ya. Memang manusia itu aneh-aneh ya. Jadi pasang salib tujuannya untuk menghindari setan, ya, mengusir setan. Padahal setan tidak takut sama sekali sama simbol-simbol salib itu. Itu omong kosong semua. Ya, kita jangan percaya pada mistik-mistik seperti itu. Kita sudah banyak belajar di satanologi. Ya, sampai seri keberapa itu saya lupa. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke topik kita ya, bahwa apakah kematian Kristus di kayu salib itu menjadi suatu arti yang besar. Nah, saya cerita sedikit supaya saudara mungkin bisa membandingkan, dan saya cukup kaget dengan ini wawancara atau dialog yang saya pernah dengar di YouTube. Ya, ada seorang pendeta yang diwawancarai waktu itu oleh satu forum. Saya tidak usah sebut namanya forumnya, tapi itu ada di YouTube ya. Dan salah satu topiknya adalah membahas tentang kematian Kristus. Dan pendeta ini mengatakan Kristus mati entah disalib, entah mati ketabrak dokar, ya itu tidak masalah karena tetap kematian Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita katanya. Ini konyol banget ya. Jadi saya renungkan kata-kata ini kelihatannya kok tidak terlalu salah, tidak terlalu benar. Ya, Kristus mati itu entah mati di mana, entah dia mati tua, entah dia mati disalib, entah dia mati ketabrak dokar. Ya, dokar atau cikar. Atau mati karena kena gempa bumi atau bagaimana, itu tidak masalah matinya bagaimana, tapi yang penting kematian Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Ini gimana ya? Saya tidak mengerti orang ini menghayati kematian Kristus itu bagaimana kok sampai dia pikir ketabrak dokar atau apa ini mati sakit karena tua gitu nggak masalah
Karena yang pasti Kristus mati untuk menebus dosa. Nah, kembali lagi kepada esensi salib ya. Sebetulnya apa sih dari kata salib? Apakah salib itu ada kata kesaktian, ada makna-makna kesaktiannya, mistisnya begitu? Sebenarnya sama sekali tidak. Ya, saya juga tidak mengidolakan kata salib itu atau benda salib itu jelas-jelas suatu pemberhalaan ya, idolatri, dan itu memang tidak boleh. Kita tidak boleh memberhalakan salib. Orang Kristen tidak boleh memakai salib sebagai jimat. Ya, saya tegaskan ini, jangan sampai jadi orang Kristen yang pakai salib tujuannya untuk jimat. Ya, itu sama aja kamu punya berhala kalau gitu. Berhalamu ya salib itu. Oke, kembali lagi. Jadi kalau begitu apa sih arti atau makna daripada salib? Itu yang jelas yang memang yang tadi diungkapkan di Galatia 3:13 dan Ulangan 21 ayat 23 adalah salib itu lambang kutuk. Lambang kutuk. Ya memang lambang tetap lambang, tapi lambang itu kan menunjuk makna. Anda tidak bisa lalu meremehkan lambang. Ya, dan Kristus harus mengalami bagaimana Kristus tertimpa kutuk karena kita. Ya, dan itu jalannya memang harus disalib. Kalau matinya ketabrak dokar, atau mati karena mati sakit atau karena tua, terkutuk apanya? Itu yang tidak dipahami oleh si pendeta yang ngawur ini, yang bilang Kristus mau mati pakai cara apapun tidak masalah. Ya. Ya, saya sendiri tidak ingat pendeta itu siapa, tapi pasti ada itu di YouTube itu. Cuma katanya menurut etika Indonesia itu nyebut nama itu kurang etis katanya loh ya. Cuma kalau saya punya teman itu dia tidak sungkan-sungkan sebut nama ya, sikat aja semuanya. Kalau saya sih masih pakai cara yang mungkin dianggap terlalu halus atau apa ya. Ya tiap orang punya style beda-beda lah. Ya bagi saya tidak penting lah nama itu, kecuali memang dia itu sudah terkenal sekali, sudah karena Pak Andi juga wong Solo. Bukan, saya orang Surabaya, Bu. Oh, saya kira Solo, Pak. Kalau wong Solo itu halus, Pak. Iya. Saya emang Surabaya, Bu. Kasar, Bu, sebetulnya. Cuma sudah dirubah ini pola hidup saya sudah dirubah. Oke, kembali lagi. Jadi apakah kematian Kristus itu mengandung makna yang penting? Cara kematiannya itu mengandung makna. Itu penting sekali. Itu memang cara itu menunjukkan makna. Ya, cara itu menunjukkan makna. Tidak mengidolakan benda-benda atau simbol-simbol, tidak juga, tapi ada makna yang mau disampaikan. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita ini siapa ini belum di-mute. Oke, jangan sampai kita menghilangkan justru makna itu, ya. Jangan sampai kita seperti contohnya orang liberal juga ada yang ngomong Kristus itu benar-benar mati atau enggak mati itu tidak persoalan. Yang penting kita memaknai cerita bahwa Yesus itu mati dan bangkit, dan itu adalah cerita itu adalah untuk membuat hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Tapi kalau Kristus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit itu tidak penting. Apakah itu benar-benar sejarah atau itu hanya mitos itu tidak penting. Tapi yang penting cerita itu membangkitkan kita pengharapan. Itu omongan sangat kontradiktif dan sangat absurd, aneh. Karena
kalau sampai Kristus tidak bangkit, ya betul-betul itu semua pengharapan kita itu sia-sia, itu benar-benar ya omongan ngaco yang merusak justru dasar-dasar iman Kristen yang seharusnya sangat sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Ya, oke. Jadi kembali lagi, Kristus disalib itu jelas juga merupakan nubuat, jelas juga merupakan simbol terkutuk, dan Kristus memang menanggung segala kutuk yang harus kita alami, ditimpakan kepada Kristus. Dan memang juga salah satu yang saya pernah pelajari tentang salib itu adalah tempat hukuman bagi orang yang dianggap paling jahat, ya, atau kejahatan yang paling jahat atau paling besar, kejahatan yang paling besar itu hukumannya di kayu salib. Karena itu bukan hanya sekedar memberi hukuman mati, tapi siksaan yang mengerikan di kayu salib. Artinya orang di kayu salib itu tidak mati-mati sampai begitu lama, dan bahkan bisa berhari-hari matinya. Nah itu. Karena darahnya kan, ya kalau cuma disalib tok diikat gitu kan, kapan matinya itu diikat itu? Ya, kecuali memang itu yang waktu Kristus disalib itu kan kaki orang-orang penjahat-penjahat itu harus dipatahkan itu supaya ada pendarahan, dan kalau pendarahan cepat mati. Karena itu mau hari Sabat dan tidak boleh menurunkan mayat pada hari Sabat. Makanya cepat-cepat harus mati sebelum berganti hari, jam 6 sore itu sudah berganti hari di perhitungan orang Yahudi. Ya, oke. Jadi itu hukuman yang paling berat dan juga yang paling hina. Jadi betul-betul dihinakan dan dipermalukan di kayu salib. Karena yang saya juga dengar dari budaya di salib itu, orang itu betul-betul ditelanjangi. Benar-benar telanjang. Jadi Tuhan Yesus kalau menurut benar-benar budaya salib itu yang waktu itu dilakukan itu benar-benar ditelanjangi. Hanya memang kita akan di gambar-gambar itu memang bagian tubuh yang vital itu kan ditutup, yaitu untuk menjaga kesopanan lah, ya. Tapi ya benar-benar ditelanjangi, jadi betul-betul sampai dipermalukan sekali keadaan di kayu salib itu. Sampai sebegitunya, sampai sebegitu hinanya Kristus mengalami keadaan seperti itu. Tapi tetap itu bukan yang terutama ya. Saya sudah pernah bahaskan bahwa yang terutama yang menjadi penderitaan bagi Kristus bukan itu, tapi yang terutama adalah dia terpisah dari Bapa. Dan kita sudah bahas tuntas beberapa hari yang lalu. Oke, sekarang jadi sekarang kita bahas tentang bagaimana Kristus menanggung kutuk atas diri kita. Dan bagaimana itu kita bisa dilepaskan dari kutuk yang seperti itu. Ya, itu namanya kalau dalam istilah teologi adalah substitusi. Ya, substitusi itu adalah suatu istilah yang artinya penggantian. Jadi cara Allah melepaskan kita dari kutuk itu adalah dengan penggantian. Penggantiannya adalah kalau di Perjanjian Lama digambarkan sebagai domba yang dikorbankan. Di dalam ibadah orang Israel melakukan korban penebus dosa,
maka Kristus itu dikorbankan menggantikan kita yang seharusnya mengalami hukuman itu. Yaitu substitusi. Jadi domba yang dikorbankan itu melambangkan Kristus yang dikorbankan secara sempurna. Karena yang dikorbankan itu kan mesti anak domba yang tak bercacat. Nah, anak domba yang tak bercacat itu simbol kesempurnaan dari penebusan Kristus. Jadi Kristus yang tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, menjadi korban yang sempurna untuk menggantikan saudara dan saya, dan Kristus yang tak berdosa itu harus dikutuk seperti orang berdosa. Makanya ada ayat yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa untuk menggantikan kita. Nah, itulah cara substitusi, dan ini yang seringkali tidak bisa diterima mungkin oleh orang-orang agama lain. Kok enak ya, jadi orang Kristen tuh kok enak. Seharusnya dihukum tapi tidak dihukum, cuma dengan cara digantikan gitu aja. Kok enak? Jadi tidak ada syarat lain, tidak ada harus perbuatan baik, harus mungkin melakukan ajaran syariat agamanya dan sebagainya. Tidak perlu, tapi cukup dengan digantikan oleh Kristus. Kok enak? Nah, gitu. Selalu biasanya orang kalau dikasih jalan enak kan seneng ya. Tapi ini dikasih jalan enak malah curiga. Ya memang betul itu, sebetulnya sikap curiga terhadap yang enak itu malah sebetulnya cukup bagus ya. Saudara kalau dikasih enak-enak itu jangan cepat-cepat seneng. Karena bisa-bisa yang enak itu jebakan gitu. Tapi ini bukan masalah enak ya. Ini masalah keadilan dan masalah hukuman yang memang tidak mungkin saudara dan saya bisa melepaskan diri dari hukuman itu. Jadi bukan masalah enak, ini masalah kita sendiri memang tidak mampu untuk bisa membebaskan diri kita dari kutuk itu. Nggak mampu. Justru karena ketidakmampuan itulah Tuhan kasih kita hadiah yang gratis tanpa syarat. Karena kalau kita masih harus melakukan ini dan itu, berarti itu juga menunjukkan bahwa kita itu mampu sebetulnya untuk membereskan dosa-dosa kita dengan harus melakukan ini dan itu. Misalnya, contohnya ya amal lah misalnya. Dengan amal saya bisa membebaskan diri saya dari kutuk dosa saya. Tapi justru nggak bisa. Justru kita itu tidak mampu untuk bisa membereskan dosa kita. Maka ketidakmampuan itulah yang menjadi kemutlakan dari karya Kristus. Ya, sehingga karya dari manusia itu nol, sama sekali nol. Bukan ada sedikit-sedikit plus-plusnya, nggak ada plus-plusnya itu. Makanya reform itu, bagi saya teologi reform itu memang benar-benar solid. Karena menegaskan benar-benar tidak ada satupun kebaikan yang merupakan andil bagi kita untuk bisa memperoleh keselamatan. Tidak ada satu bagian pun dari diri kita sendiri untuk bisa kita sumbangkan demi keselamatan diri kita sendiri. Tidak ada satupun. Kenapa tidak ada satupun? Karena kita ini nggak layak. Sama sekali tidak layak, tidak pantas, tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri kita karena kita ini kebaikan kita, kesalehan kita seperti kain kotor, ya kita sudah ternoda oleh dosa, kita mati rohani, ya kita hopeless, tidak ada harapan, apalagi yang mau dibanggakan dari orang yang sudah rusak sak ini.
Ya, bejat total ini. Makanya kesadaran salib ini membuat saudara dan saya itu nggak bisa menyombongkan diri lagi. Ya, ada lagu yang mengatakan di hadapan salibmu, hancurlah segala congkakku. Di hadapan salib Kristus, hancurlah segala kesombonganku. Hancurlah segala keakuanku yang dimana aku merasa aku orang yang cukup hebat dan cukup baik dan cukup saleh. Hancurlah segala kebanggaanku. Jadi tidak ada lagi sebetulnya kebanggaan dalam diri manusia, sehingga dengan memandang salib itu aku benar-benar merasa diriku bobrok habis-habisan. Karena itu Kristus sampai menggantikan kita, dan satu bagian pun tidak ada kita ambil bagian di situ. Puji Tuhan ya, kita boleh menghayati akan kedahsyatan kasih Allah bagi saudara dan saya. Jadi orang-orang yang merasa dengan kebaikanku aku bisa punya andil untuk bisa sampai kepada keselamatan, itu tanpa sadar sebetulnya itu menunjukkan kesombongan manusia. Tanpa sadar itu menunjukkan bahwa saya sebagai manusia mampu mengatasi dosa-dosa saya. Yaitu dari orang-orang yang tertipu oleh, ya istilahnya, oleh jebakan iblis. Ya, iblis itu memang pintar buat jebakan-jebakan, dan memang secara logika masuk akal. Saya sendiri dulu pun sebelum mengenal reform, ya samalah logika umum manusia kan, kebaikan itu harus merupakan syarat keselamatan. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita nggak baik? Sehingga justru karena itu saya sadar, saya suatu saat sadar saya tidak mungkin bisa diterima Tuhan. Saya pasti masuk neraka kalau saya mati. Yaitu kesadaran yang Tuhan berikan pada saya sebelum saya bertobat. Ya, bahwa saya pasti masuk neraka. Itu tiba-tiba aja bisa punya kesadaran seperti itu, dan saya benar-benar merasa ngeri dengan keadaan saya yang pasti masuk neraka itu. Ya, itu sebelum saya bertobat waktu itu ada gejolak-gejolak dalam diri saya. Ya. Oke, itu saja pendahuluan saya membahas mengenai pentingnya Kristus mati di kayu salib. Ya, oke. Mungkin ada mau kasih tanggapan, mau sharing, atau silakan. Pak Andi, saya mau tanya. Ya. Dari Matius ini 26 ayat 24. Itu maksudnya apa, Pak? Dari mana? Itu kan Matius 26 ayat 24. Itu maksudnya apa? Padahal semuanya kan sudah ditetapkan Allah ya, Pak. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, ini maksudnya adalah dua hal yang terjadi, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu yang reform itu kalau bolak-balik menekankan dua hal itu memang tidak bisa dipisah. Bahwa semua itu terjadi dalam penetapan Allah, itu yes. Tapi yang terjadi dalam penetapan Allah itu juga ada tanggung jawab manusia
yang harus diresponi ya oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi memang penyaliban Tuhan Yesus itu adalah penetapan Allah, tapi proses penyaliban itu adalah tangan-tangan manusia yang melaksanakan itu. Dan itu harus bertanggung jawab. Dan kalau ada yang menafsirkan ini kan Yudas ya. Ini Yudas ini yang menyerahkan Kristus. Tapi ada yang bilang lagi yang lebih jahat dari Yudas itu Kayafas. Karena Kayafas itu otaknya, ya imam besar. Kayafas itu yang membuat decision bahwa Kristus harus disalib. Itu seperti film yang sudah saya putar itu. Itu Kayafas. Dan waktu Pilatus mau menggantikan Kristus dengan Barabas, di film itu juga disebutkan Kayafas yang bilang, no, lebih baik Barabas yang dilepaskan, bukan Kristus yang dilepaskan. Lalu Pilatus juga tanya, lalu aku harus berbuat apa kepada orang Yesus ini yang disebut Kristus ini? Langsung Kayafas juga jawab, salibkan dia. Lalu diikuti oleh semua massa. Ya, massa itu orang banyak itu. Salibkan dia, salibkan dia. Luar biasa. Ya, itu jadi terkutuklah memang orang yang celakalah ya dikatakan di sini ya, celakalah olehnya anak manusia yang diserahkan. Ya maksudnya ya orang itu harus bertanggung jawab juga meskipun itu adalah penetapan Allah. Yudas juga harus bertanggung jawab meskipun itu penetapan Allah karena dia ambil keputusan itu menurut maunya dia sendiri. Kayafas juga ambil keputusan itu adalah dengan maunya dia sendiri dan motivasinya dia. Karena memang pemimpin-pemimpin Yahudi itu kan amat sangat tidak suka dengan kehadiran Kristus yang dalam tanda petik membahayakan posisi mereka. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu kan membahayakan posisi mereka. Karena ajaran Tuhan Yesus boleh dikatakan menggoyahkan ajaran-ajaran mereka yang hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajaran-ajaran mereka itu hanya peraturan-peraturan manusia aja. Tradisi yang sudah yang sudah dibungkus dengan bukan dibungkus ya, sudah diubahkan atau diselewengkan ya menjadi tradisi manusia yang bukan lagi berasal dari Tuhan. Nah, itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus kan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan mereka adalah orang-orang munafik yang hanya menekankan bentuk luar atau lahiriah, tapi tidak menekankan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, celakalah orang yang seperti itu. Mengerikan sekali memang kalau kita ini sebagai orang Kristen, kita hanya menjadi Kristen karena jabatan atau karena kedudukan atau karena status, tapi bukan karena hati yang mencintai Tuhan. Bukan karena hati yang diperbarui oleh Roh Kudus, tapi karena ambisi-ambisi duniawi. Nah, itu memang mengerikan sekali ya. Saya sendiri sadar di dalam dua status itu, di mana waktu itu saya masih Kristen-Kristenan dan saya memang bukan karena saya mau cari kedudukan di Kristen, tidak. Waktu itu saya cuma Kristen karena terpaksa aja, karena orang tua yang mengharuskan saya jadi Kristen, ya sudah ikut aja karena sejak kecil sudah harus ikut sekolah minggu. Ya ikut saja, tapi saya terus terang saya memberontak dari hati saya. Saya pikir ini hanya cuma tradisi-tradisi yang membuat saya malas. Ya, benar-benar malas saya waktu itu, untuk ke gereja pun malas. Saya ikut sekolah minggu juga malas. Ya,
Bagi saya semuanya omong kosong yang nggak ada gunanya guru-guru sekolah minggu itu. Itu menurut saya dulu. Ya, oke. Itu penjelasannya, Devi. Terima kasih, Pak Andi. Ya, Pagi Pak Andi. bagi Theodor. Ya Pak, di sini paling kurang ada 2 problem mendasar Pak. Pertama, Yesus itu kan bukan satu-satunya yang menerima hukuman salib. Nah ini perlu penjelasan lebih lanjut mengenai doktrin manusia dan doktrin dosa serta doktrin keselamatan Pak. Terus kedua, Yesus mengikuti tata cara ibadah orang Yahudi. Nah ini juga perlu dijelaskan bagaimana pintu keselamatan bagi banyak bangsa. Itu perlu diberikan penekanan juga, Pak. Baru ada refleksi semacam keunikan salib Kristus. Sama-sama disalib, tapi hanya ada satu Mesias. Dan karena hanya ada satu Mesias, berarti hanya ada satu jalan pulang, jalan kembali kepada Bapa. Itu aja, Pak. Makasih. Iya. Iya, benar. Memang yang disalib memang bukan hanya Kristus. Ya, ribuan orang mungkin disalib. Dan diantaranya memang Kristus. Dan memang jelas Kristus itu berbeda dengan yang lain. Karena kan tadi saya sudah tekankan, Kristus itu tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ya, dan justru itu menggenapkan akan misi kedatangan Kristus untuk menggantikan manusia berdosa. Tadi saya semua sudah ungkapkan. Substitusi. Ya, dan itu lambang daripada Kristus itu penggenapan dari semua yang dilakukan bangsa Israel untuk mengorbankan anak domba yang tak bercacat sebagai penebus dosa yang sempurna. Ya, jadi itu Kristus bukan sama dengan yang lain. Ya, saya kira sudah jelaslah bahwa Kristus itu berbeda dengan semua yang disalib. Untuk mau tadi doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, doktrin Allah dan sebagainya, silakan ikut stris. Oke, silakan yang lain yang mau tanya, yang mau kasih sharing juga silakan. Pagi Pak Andi. Ya, Pak Elia ya. Saya mau tes sedikit, suara saya kecil atau besar? Lumayan Pak. Lumayan. Terima kasih. Lumayan, suaranya lumayan gagah. Oh Bapak bisa aja, aku ambil helm dulu ya. Hari ini Selasa, hari ini Kamis 22 April 2021. Saya punya teknik baru Pak untuk YouTube saya. Kemarin hari Selasa saya sedikit mengangkat, mengangkat Bu Meta. Hari ini dia tidak nongol. Jadi saya merasa bersalah. Tapi penetapan Tuhan juga ya Pak ya. Wah, kembali kepada teori dasar. Ya. Tadi saya ada menyimak tentang salib. Saya teringat pesan dari Tante Meta. Wah, kalau bertanya on the topic, saya berpikir begini Pak. Ya. Tadi Pak ada menyinggung tentang kita tidak bisa meremehkan lambang salib. Betul? Betul. Problemnya begini Pak. Banyak sekali orang Kristen mempergunakan salib untuk kepentingannya sendiri. Contoh dalam sejarah. Perang salib. Wah. Lalu kita pakai salib dengan gagahnya seperti Pak mengatakan suara saya gagah. Kita pakai salib gagah-gagahan Pak. Tapi kita korupsi, berzina, berdosa. Lalu lambang yang di dada kita apakah tidak najis? Tanda kutip. Itu dulu Pak, nanti ada yang kedua. Iya, tadi kan saya sudah ngomong juga bahwa salib itu disalahgunakan. Ya.
Jadi salib itu memang salib itu lambang yang paradoks, ya. Tadi saya bilang tadi kan itu tempat yang paling hina, yang dianggap paling kotor, paling najis, paling rendah, terkutuk. Tapi itu juga lambang mulia, yaitu keagungan kasih Allah dinyatakan melalui salib. Nah, itu namanya paradoks, ya. Yang paling hina, paling rendah, paling terkutuk itu menjadi yang paling mulia, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Dan lambang salib ini memang disalahgunakan oleh banyak orang. Tadi bisa saya kasih contoh sebagai jimat atau sebagai pengusir setan, dan sebagai tadi perang salib yang Elia kasih contoh. Ya, banyak penyalahgunaan salib. Dan jadi perhiasan-perhiasan juga. Para wanita yang pakai kalung-kalung salib, saya tidak menyalahkan pakai itu, enggak apa-apa, asal penghayatannya benar. Tapi kadang-kadang itu ya cuma buat gagah-gagahan saja, seperti yang Elia tadi katakan. Ya, jadi memang sudah enggak usah heran kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari lambang-lambang Kristen itu sudah. Makanya itu sering disebut sebagai ornamen-ornamen yang sudah kehilangan maknanya. Ya, nah, itu malah diselewengkan ya maknanya. Jadi kembali lagi kepada kekristenan. Jadi malah sebenarnya kalau kita lihat spirit sejati Kristen itu, sekarang kita ini tidak lagi mengandalkan lambang-lambang. Dan semua lambang-lambang itu bahkan dilenyapkan oleh Allah, karena itu menjadi berhala. Jadi segala lambang yang akhirnya condong menjadi berhala, itu dihapus oleh Allah sendiri. Seperti contohnya tabut perjanjian, itu dilenyapkan oleh Allah. Bahkan bait Allah pun dilenyapkan oleh Allah. Ya, dan banyak lambang-lambang lain semua dilenyapkan, termasuk apa itu tongkat ular tembaga yang diangkat Musa itu, nah, dan sebagainya, semua hilang, semua lenyap. Hanya mungkin beberapa museum-museum tertentu yang katanya menemukan kain kafan Tuhan Yesus apa segala macam, itu semua palsu. Tidak ada gunanya itu mempertahankan kain kafan Tuhan Yesus itu. Ya, omong kosong semua. Kita tidak usah percaya kepada semua itu. Yang penting sekarang kita menangkap maknanya. Itu kalau dari saya, ya, menangkap maknanya. Oke, itu Pak Elia. Ya, menarik Pak. Sekarang ada tur ziarah ke Yerusalem. Itu keberhalaankah? Betul. Iya. Nah, yang kedua Pak, tadi saya mau ngomong apa ya? Lambang salib bagi saya dulu di RMC radio streaming sebelum adanya Zoom dan YouTube, saya pernah mendengar Pak Andi mengajarkan bahwa lambang salib adalah satu tanda bukti sejarah. Itu terjadi di zaman yang ada di dunia ini. Jadi itu saja yang saya teringat kembali. Oke. Pada saat dulu sebelum ada YouTube. Thank you. Oke. Yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Dani. Maaf ini Pak, agak santai aja. Maksudnya apa bisa membantu saya Pak untuk menjawab pertanyaan anak saya ini Pak, sekolah baru kelas 5. Kalau Pak Dani tidak bisa jawab, saya juga tidak bisa loh Pak. Setuju.
Begini Pak Andi pertanyaannya Pak, kan Ya. Kematian Kristus itu menebus seluruh dosa umat manusia ya. Ya walaupun kita mengerti bahwa itu sufficient for all but limited to the elect. Yes. Tapi maksudnya dia tanya begini Pak, kok bisa ya Yesus itu yang mati hanya 3 hari menderita, tapi bisa menebus manusia yang tak terbatas dan kekekalan di neraka, kok bisa menggantikan itu tadi substitusi itu Pak? Saya bingung Pak jawabnya. Kok bisa menggantikan gitu Pak? Ya, singkat saja. Sedikit koreksi tadi Pak Dhani bilang Kristus menderita 3 hari, itu bukan 3 hari Pak, 3 jam. Oh ya, maksudnya 3 jam, mati selama 3 hari ya Pak, bangkit kembali. Ya, tapi tidak menderita loh Pak, matinya itu. Ya, iya Pak. Oke, itu bisa dijawab dengan singkat bahwa Kristus itu adalah Allah dan karya Allah itu kekal. Karya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itulah yang menyebabkan karya Kristus bisa menjangkau segala waktu, segala ruang, dan segala kapasitas ya atau jumlah ya. Jadi karena itu karya Allah, itu aja jawabnya Pak. Kalau memang karya manusia ya enggak bisa, makanya Allah menjadi manusia. Dan karya Allah yang unlimited itu yang bisa menjangkau semuanya. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dhani. Ya. Yang Andi. Ya Pak Liman, silakan. Kurang 1 menit. 1 menit ya. Yang Pak Andi bilang tadi itu betul Pak, ada banyak pelecehan-pelecehan dari pihak lain Pak ke reform Pak. Saya karena banyak berkumpul dengan orang-orang karismatik Pak. Tim saya orang karismatik dan saya banyak khotbah di gereja-gereja karismatik Pak. Seringkali dia bilang reform itu cuma teori toh. Daripada kamu belajar banyak, kan penting praktek-prakteknya. Nanti berbuat baik. Yeah. Pak sharing Pak, nggak mungkin katanya Pak Andi satu statement yang luar biasa ini. Kita sudah mengenal ajaran benar itu satu anugerah. Itu betul-betul luar biasa. Berarti bagaimana kita melakukan kalau teorinya nggak ada kebenaran itu. Itu yang ada ketimbang. Dan saya seringkali khotbah itu saya pernah di gereja karismatik yang cukup besar, dia orang pendatangnya bilang, Kalimat kalau khotbah itu jangan sering mengumbar dosa-dosa terus kita manusia penuh dosa. Coba kita tuh sama jemaat itu bagaimana ditunjukkan kualitas orang hamba Tuhan tuh baik. Jadi bagaimana jadi contoh. Dan saya nggak bisa mungkiri Pak, bagaimana seorang anak Tuhan tuh makin hari itu makin satu paket Pak, satu proses itu, nggak bisa langsung seperti bim salabim itu, tapi proses itu terus berlangsung sampai sekarang dan itu banyak dikecam oleh orang karismatik Pak. Itu satu. Kedua, bagaimana saya juga dinasihati oleh hamba Tuhan yang senior dalam bidang karismatik. Pak Lima dulu kan orang Buddha, sebelum jadi Kristus orang Buddha, pasti ada sesuatu dewa-dewa di sana yang masih sehingga timbul suatu hal-hal seperti itu sehingga perlu diusir, perlu ditengking, perlu dibaptis, maksudnya diulang lagi. Itu sharing saya Bapak. Itu dari bagaimana dengan itu Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Liman sharingnya. Jadi memang kita bersyukur ya bahwa kita boleh mengenal kebenaran, karena kita bisa mengenal kebenaran yang sejati itu pun adalah anugerah Tuhan, dan itu bukan karena kemampuan atau kebaikan kita. Ya. Dan memang biarpun banyak orang yang mengkritik, ya mungkin kritik itu baik dalam arti bisa membuat kita mengevaluasi diri. Jadi tidak apa-apa, silakan yang mau mengkritik juga boleh.
Tapi mengkritik itu pun juga harus ada dasar kebenarannya ya. Dasar kebenarannya mengkritik itu apa, supaya jangan sembarangan mengkritik tanpa ada landasan yang benar. Oke, jadi kalau kita sudah di dalam Kristus ya pasti kita sudah bebas dari semua kutuk. Ya, kutuk dosa itu sudah dibebaskan. Ya, saya akan tutup acara ini. Saya tambahkan sedikit untuk Pak Dhani tadi ya, karena saya kan tadi bilang itu karya Allah, makanya bisa menjangkau segala waktu dan menjangkau kualitas dan kapasitas ya. Makanya kita itu percaya bahwa waktu Kristus disalib itu dia bukan hanya manusia saja. Karena saya menganalisa, saya pernah mendengar ada hamba Tuhan yang menjelaskan waktu Kristus disalib itu hanya manusianya. Allahnya tidak ikut di situ. Nah, kalau cuma manusianya saja, justru itu tidak memungkinkan Kristus bisa menjangkau segala waktu. Dan melampaui kapasitas. Kan biasanya kalau keadilan itu satu ya bayar satu. Bagaimana satu bisa bayar semua? Nah, itu kan tidak mungkin. Kalau itu hanya manusia saja. Tapi karena dia Allah, dia melampaui itu. Ya, melampaui ruang dan waktu dan jumlah. Oke, begitu Pak. Begitu semua rekan-rekan. Terima kasih semua yang sudah ikut serta. Kiranya ini boleh jadi berkat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita harus berpisah ya. Pak Andi bisa tambah sedikit, Pak Andi? Ya, silakan. Ya, mungkin orang pernah dengar lagu When I Surveyed the Wondrous Cross gitu. Itu di sana menceritakan bagaimana the Prince of Glory harus menikmati, padahal dia adalah pangeran kemuliaan, tapi dia harus mati untuk maksudnya untuk saya bisa mendapatkan kemenangan juga gitu. Jadi setelah itu pengubah lagu mengatakan forbid me Lord that I may boast, maksudnya cegahlah saya supaya saya jangan sombong dan jangan memegah diri gitu. Nah ini menandakan supaya jangan kita juga terlalu menyombongkan simbol-simbol itu tanpa mengerti artinya. Gitu. Itu yang saya hanya share karena waktu dulu kita kan tidak mengerti bahwa di lagu itu sering kali juga mengingatkan kita bagaimana orang mengalami juga perubahan hidup di dalam oleh karena perenungannya akan kasih Kristus, sehingga dia juga bisa mengatakan bahwa supaya Tuhan mencegah atau melarang dia untuk bermegah karena apa yang Kristus sudah lakukan sungguh di luar daripada nalar kita gitu. Gitu. Ya, oke, itu saja tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berpisah dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang minggu depan dengan tema yang sama, Katekismus Heidelberg. Dan pada hari Selasa saya membahas tentang bukunya John Owen, yaitu mengenai pencobaan. Dan pada hari Senin malam kita membahas tentang misteri kebangkitan Kristus yang sudah mungkin hampir selesai dan akan membahas topik yang lain. Dan juga pada hari Kamis malam. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa. Saya minta yang menutup doa adalah Pak Yoga ya. Bisa tutup doa Pak Yoga? Baik Pak. Bapak di surga, kami bersyukur boleh mengikuti renungan katekismus pada hari ini. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kami
dan Tuhan boleh tambahkan kami untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing, dan kami Tuhan beri kemampuan, beri semangat untuk boleh menjalankan semuanya itu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah satu sama yang lainnya, Tuhan tetap pelihara hidup kami, Tuhan pakai hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih buat teman-teman semua.